Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Seperti biasa di video pagi ini saya akan menambahkan analisa saya yang semalam. Kali ini ada 6 saham yang akan saya analisa. Yang pertama RALS, kedua ERA, ketiga BJBR, keempat BJTM, kelima MAPI, dan keenam BSDE. Kita langsung saja ke saham pertama. Saham pertama ada RALS yang pada hari kemarin ditutup turun cukup dalam 4,65% ke level harga 615. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, RAN masih akan menguji EMA 60-nya di 605. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya RALS ke 540 sampai 530. Ini di area support range sideway-nya di 530 sampai 700. Jadi harga sekarang, harga ERA ada di harga pertengahan. Apakah bisa spekulasi buy? Jangan dulu ya Bapak Ibu, karena market juga ISG kurang baik. Jadi nggak bisa, kalau saya sih nggak bisa kalau beli saham di harga pertengahan. Jadi mending nunggu di bawah sini di 540 atau 535 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya kalau Bapak Ibu buy on support, cut loss-nya misal beli di 540, cut loss-nya di bawah lowernya ini di tanggal 4 Agustus kemarin. 4 Agustus lowernya ada di 550, jadi Bapak Ibu bisa cut loss di 500 sampai 495. Ya, cut loss saja di 500. Jadi sekitar 7,78% ya. Dengan potensi profit kalau dia mantul dan bisa mendekati ininya aja ya. EMA 60 di 605, di 600 sampai 605 ya sekitar 11%. Jadi potensi profitnya lebih besar ya. Dan kalau RALS bisa breakout dari EMA 60 ya Bapak Ibu pasang trailing stop aja strateginya. Kalau dia pas breakout, Bapak Ibu take profit dulu. Dan kalau dia malah makin ke atas ya Bapak Ibu dibawa mungkin sekitar 24% di 675. Di situ ada EMA 150-nya dan resisten sideway yang ditarik garis. Jadi cukup berpotensi bagus juga untuk RALS kalau mampu breakout. Ini kita hapus ya kalau yang beli di bawah. Buy on breakout juga bisa. Kalau buy on breakout Bapak Ibu bisa buy di 710, buy di 710 atau di 705 aja buynya. Di 705, cut loss-nya di bawah ini aja. Di 660, di bawah EMA 150-nya. Jadi buy on breakout di 705 atau 710, cut loss-nya di 660 sampai 650. Jadi dengan potensi kerugian di 6 sampai 7%, potensi profit ya terdekatnya aja dulu di EMA 200 di 9%. Jadi juga cukup menarik ya untuk RALS. Kita lihat apakah ada gap. Nah, di sini juga ada gap pas di 790 sampai 800 ada gap yang mungkin juga akan ditutup RALS kalau RALS mampu breakout dari 690 sampai 700 ini. Kalau kompim breakout range sideway-nya ini ya RALS akan lebih kencang lagi ya. Lebih mudah mendekati atau menyentuh harga 800 untuk RALS. Jadi seperti itu aja untuk RALS. MACD masih mengarah ke bawah, bar chart masih di bawah 0. Ya potensi terdekat menguji EMA 60 supportnya di 605 sampai 600. Jadi seperti itu aja untuk RALS. Langsung saja kita ke saham kedua, ada ERA yang pada hari kemarin ditutup di level harga 1660, turun 3,21%. Langsung saja kita ke teknikal. Secara teknikal ERA mengarah ke 1570 sampai 1550. Dan dengan kondisi seperti ini sepertinya bagian dari profit taking ya, karena ERA sudah naik cukup tinggi, bukannya cukup tinggi lagi ya, sangat tinggi dari bottom aja. Kita lihat dari bottom, udah 115%. Wajar kalau ada mungkin big pan atau retail besar yang mulai profit taking ya. Tapi masih bisa dikatakan ini koreksi wajar selama bertahan di atas 1500 ya. Selama ERA bertahan di atas 1500 ya bisa dikatakan itu hanya koreksi wajar. Jadi seperti itu untuk ERA. Indikator MACD masih mengarah ke bawah dan juga cukup lebar. Indikator garis biru menjauhi garis merah. Per chart juga masih di arah bawah dan makin ke arah bawah. Apakah bisa spekulasi buy? Mending nunggu di 1500 ya. Kalau buy ERA mending nunggu di 1500 sampai 1550. Cut loss-nya ya di 1440 sampai 1450.
Jadi seperti itu aja untuk ERA. ERA juga akan bagus kalau mampu breakout dari 1800 ya. Kita pasang target ERA kalau mampu breakout dari 1800, ERA akan menguji resistennya di 2000. Kita langsung saja ke saham ketiga. Saham ketiga ada BJBR yang pada hari kemarin ditutup turun tipis 2,9% ke level harga 1005. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR masih dipertahankan di atas support EMA 200-nya di 1000. Besok ya arahnya akan menguji lagi 1000. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya di 960. Di situ ada support sideways-nya yang sebelumnya itu adalah resisten kuat yang sempat diuji 1, 2, 3, 4 kali diuji, 5 kali diuji, dan ke-6 kalinya mampu breakout. Ya kalau mau spekulasi buy nunggu di bawah sini aja ya, di 960 atau 940. Cut loss-nya di bawah ini, di 870 sampai 890. Jadi seperti itu untuk BJBR. Cut loss-nya di bawah MA 60-nya. Ya masih arah ke bawah lah, BJBR masih arah ke bawah karena indikator MACD juga sudah membentuk dead cross dan arahnya ke bawah, bar chart di bawah 0 juga makin dalam. Dan hari kemarin BJBR koreksi disertai volume walaupun tidak signifikan tapi di atas rata-rata volume hariannya. Kita langsung saja ke saham keempat. Saham keempat ada BJTM yang pada hari kemarin ditutup turun 3,39% ke level harga 570. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BJTM breakdown dari EMA 200-nya dan EMA 20, padahal EMA 20 sudah memotong ke atas EMA 200, itu pertanda BJTM akan bullish reversal, tapi masih tertahan karena juga bisa dikatakan ISG kurang mendukung, market index juga kurang baik. Ya bisa dilihat Bapak Ibu, hari ini atau hari kemarin BJTM koreksi tidak disertai volume, pertanda juga cukup menarik. Bisa spekulasi buy nggak di 560 sampai 565? Ya bisa aja Bapak Ibu mau spekulasi buy di harga penutupan, atau kalau nggak di 565 aja, pasang buy di 565, cut loss-nya di 520. Ya itu aja, pasang jauh aja. Kalaupun dia koreksi sampai bawah ya Bapak Ibu masih bisa santai ya. Masih ada pertahanan, dua pertahanan di EMA 60 dan EMA 150, harusnya ada pantulan. Dan juga sebenarnya di 565 ini mungkin akan ada pantulan ya, rebound kecil. Tapi kalau mampu breakout lagi EMA 200-nya di 580 ya potensi bagus. BJTM bisa ke 610 lagi. Ya seperti ini strategi saya ya. Ya masih sama seperti ini ya strategi belinya. Dan ini kita pasang agak bawah aja belinya di 560 sampai 565. Jadi seperti itu aja untuk BJTM. Masih koreksi wajar karena tidak disertai volume juga. Beberapa hari ini koreksi BJTM tidak disertai volume. Masih ada berpotensi ke atas menguji resistennya di 600. Langsung saja kita ke saham kelima. Saham kelima ada MAPI, pada hari kemarin ditutup di level harga 650, turun 1,52%. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI akan menguji supportnya di 630. Kalau itu di breakdown, arah selanjutnya MAPI ke 570. Apakah bisa spekulasi buy? Dengan kondisi 3 hari berturut-turut MAPI volumenya makin meningkat ya, candlenya chartnya turun, volume meningkat, ya masih belum bisa ya, mending nunggu dulu. Saya lebih suka beli MAPI ini nunggu di atas ini di 740 sampai 750, bisa spekulasi buy dengan potensi ke 800 sampai 850, atau nunggu MAPI di bawah di 570 sampai 560, bisa spekulasi buy on support atau buy on breakout. Jadi ini MAPI di harga pertengahannya ini bisa dihapus, walaupun kita tahu di 630 itu MAPI sempat menguji satu kali di bulan Agustus tanggal 4, tapi kemudian dibawa naik. Ya bisa aja di sini juga ada pantul ya. Silahkan aja Bapak Ibu kalau mau coba spekulasi buy di area 630 ini. Memanfaatkan kalaupun ada rebound kecil ya Bapak Ibu bisa take profit aja dulu. Tapi kalau saya mending nunggu di bawah ya di 570 sampai 560 atau di atas di 750. Jadi seperti itu aja untuk MAPI. Masih berpotensi ke arah bawah, terdekatnya 630. Langsung saja kita ke saham terakhir. Saham terakhir ada BSDE yang pada hari kemarin ditutup di level harga 715, turun 2,72%.
Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE harusnya kalaupun besok hari ini ada pantulan, ya minimal dia bagus kalau sudah di atas 750. Dan hari ini BSDE lowernya di 735, naiknya nggak membentuk gap ya. BSDE apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Ya janganlah Bapak Ibu, mending kalau mau spekulasi buy di ini aja. Kita cek dulu ini dalam nggak kalau spekulasi buy di daerah sini nih. Nah, di 10% ya Bapak Ibu, agak dalam ya. Nah di 10% ya sesuaikan aja. Kalau Bapak Ibu mau beli di 650 berharap ada rebound terbatas, ya bisa aja beli di 650. Kalau di harga 715 mending jangan dulu ya, kecuali dia bisa naik nih minimal di 750, bisa spekulasi buy. Cut lossnya kalau dia mampu breakout 750 disertai volume, ya Bapak Ibu cut lossnya di bawah lowernya kemarin ya. Lower kemarin tuh ada di 710, berarti Bapak Ibu kalau beli di 750, cut lossnya di 700 sampai 695. Jadi seperti itu kalau strategi saya, tapi harus belinya di atas, nunggu dia breakout EMA 60-nya. Kalau di area sini bisa spekulasi buy ya bisa aja, tapi Bapak Ibu siap cut loss di bawah 640 sampai 645 terdekatnya. Kalau Bapak Ibu cut loss di 580 kan agak dalam. Sedangkan kalau beli di 650 aja, kalau cut loss di 580 sekitar 10%. Jadi ya sesuaikan aja ya Bapak Ibu, mana yang bagus. Kalau saya BSDE mending saya nunggu dia breakout aja. Minimal breakout 800 juga bisa. Atau lebih mau kompim lagi breakout dari 875, potensi ke 1030. Dan Bapak Ibu bisa lihat 870 ini sudah 2 kali diuji, namun gagal. Saat diuji pertama di bulan April, BSD gagal dan turun sampai ke 590. Kemudian diuji lagi di bulan Juni, kemudian BSD turun tapi tidak sampai ke 580 sampai 590, tapi turunnya sampai 650. Harusnya kalau BSDE ini mampu breakout dari 870, potensi konfirmasi bisa spekulasi buy di atas juga. Ya disesuaikan aja Bapak Ibu. Mau buy di atas 750 ini juga bisa. Cut lossnya seperti yang saya bilang tadi, di lower dia hari kemarin di 700 bisa cut loss atau 695. Tergantung profil resiko Bapak Ibu, bisa aja juga dimodifikasi. Bagaimana strategi saya, trading plan saya kalau beli saham. Ya, sampai di sini aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.